berbicara tentang sabar. Apa sih sabar itu? Dan kenapa kita dianjurkan untuk selalu bersabar? Serta keutamaan apa yang kita dapatkan jika seseorang mau bersabar. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam kitab Tanqihul Qaul, as-sabru inda sadmatil ula. Seseorang yang termasuk golongan orang-orang yang sabar adalah orang yang bisa menahan di awal musibah. Contohnya, ibu-ibu pergi ke pasar. Pas ketika ibu ini ingin pulang, si ibu ini berjumpa dengan tetangganya dan berkata kepada si ibu, "Wahai ibu, ketahuilah rumah sampean lagi kebakaran." Dan seketika itu si ibu-ibu ini buru-buru untuk menyaksikan apa yang terjadi di rumahnya. Setelah si ibu-ibu sampai ke rumahnya, si ibu ini kaget sehingga dia menangis seperti orang kesurupan. Bukannya si ibu-ibu ini membantu orang-orang untuk menyirami rumahnya, malah menangis seperti orang kesurupan. Kita bisa lihat dari cerita di atas, ibu ini tidak termasuk golongan orang-orang yang sabar, dikarenakan disebutkan dalam hadis Tanqihul Qaul, as-sabru inda sadmatil ula. Golongan orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang bisa menahan di awal kejadian, bukan setelah seminggu kejadian atau sebulan kejadian, bahkan setahun kejadian. Dan yang kedua, kenapa kita dianjurkan untuk selalu bersabar? Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan hambanya untuk selalu bersabar, dikarenakan disebut di dalam surat Al-A'raf ayat 199, jadilah orang-orang penyabar atau jadilah orang-orang yang pemaaf, serta perintahlah orang-orang untuk menjalankan kebajikan dan berpalinglah kepada orang-orang yang bodoh. Bahkan disebutkan di dalam hadis qudsi dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan, man lam yashkur bi ata'i walam yasbir bi bala'i walam yarda bi qada'i falyatlub rabban siwa'i. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bersabar atas cobaanku serta tidak rela dengan ketentuanku, maka carilah Tuhan selainku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kasarannya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengakui kita sebagai hambanya manakala kita tidak bisa bersabar atas cobaan yang telah Allah berikan kepada kita. Guru saya pernah berkata, yaitu Al-Habib Abdullah Fahmi bin Umar bin Muhsin bin Umar Al-Atas, nek kowe entuk cobaan nganggo bismillahirrahmanirrahim. Lek misale kowe wis entuk kenikmatan, nikmatono nganggo alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kamu mendapat cobaan, maka cobalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya kamu sudah mendapat kenikmatan, maka nikmatilah kenikmatan itu dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ada ulama salaf pernah berkata, ahlu hadzal zaman sabruhum qalil wa zamanuhum yahtaju ila sabrin katsir. Di zaman sekarang, ahlu hadzal zaman, di zaman sekarang kita membutuhkan asupan dosis kesabaran yang sangat tinggi. Tapi nyatanya dengan keadaan seperti ini kita jarang atau kemungkinan tidak menerapkan kesabaran. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, dan dikit-dikit bilang, loh kok ngamuk. Padahal di zaman sekarang ini memang sangat-sangat dibutuhkan kesabaran. Kesabaran yang ekstra, kesabaran yang sangat-sangat sabar, dikarenakan zaman yang seperti ini. Yang ketiga, faedah apa atau manfaat apa yang kita dapatkan jika kita mau bersabar? Dalil yang pertama, di dalam surat Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabarlah yang mendapatkan pahala tanpa batas. Maksudnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang mendapatkan pahala unlimited atau tanpa batas. Bahkan malaikat Mikail
yang bisa menghitung titiknya hujan tidak mampu menghitung pahalanya orang-orang yang mau bersabar. Dan sahabat Ibni Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, dan sahabat Ibni Abbas ini dijuluki atau diberi gelar Sayyidul Mufassirin, yaitu penghulunya para ahli tafsir. Dan sahabat Ibni Abbas ini menggolongkan sabar itu menjadi 3 golongan, yaitu 3 golongan atau 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, as-sabru ala ada'il faraid lahu 300 darajat. Sabar dalam menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya orang yang menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala ini 300 derajat. Dan ini adalah tingkatan sabar yang paling terendah, yang paling rendah menurut sahabat Ibni Abbas. Dan tingkatan yang kedua, as-sabru anil maharimi 600 derajat, yaitu sabar dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tingkatan derajat yang kedua. Dan tingkatan derajat yang ketiga, as-sabru ala masaibi inda sutmatil ula lahu 900 derajat. Dan ini adalah tingkatan yang tertinggi menurut sahabat Ibni Abbas, yaitu seseorang yang mampu menahan diri di awal musibah. Dan ini adalah tingkatan yang sangat sulit kita lakukan dan sangat berat jika seseorang melakukannya. Mudah-mudahan kita tergolongkan orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang sabar. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.